kita prioritas seperti apa? Karena untuk saat ini Glue langsung masuk ke first blood. Dulu ya yang di ban ya. Oke, Glue, tapi gue baru lihat lagi tuh lanjut akhirnya tutup juga. Oke, bye Assassin. Bahaya assassin abis, saya bisa ya ini lah. Mana? Yasuke power sekali sih. Ya pada beresiko tapi kalau di awal ya. CC first, flag pick juga bisa muncul di goal karena kesiapan dari Skyler nih ya berhadapan dengan Cici nanti. Bisa banget. Madrid Langsung di atas. tapi frame ya. Kalau kita bicara soal Cici yang muncul, apakah kan jungler ini masih good option berhadapan dengan Cici? Mungkin kalau tank jungler yang banyak crowd controlnya itu mungkin masih bisa dimainin lah. Selagi masih Cicinya bisa dipegangin sama sama XP yang punya crowd control lagi. Jadi ada opsi menuju ke arah Mafia lah di game ini. Nah, itu yang pengen gue tahu. Dan duluan. Force-nya dulu ya dia tuh. Karena tank jungle kalau ini assassin udah di ban semua. Jadi kalau misalkan tank jungle ketemu Yip sama Grok itu susah sih. Kepegang ya. Jadi move yang menurut gua grafik yang move-nya yang bagus dari Onyx. Ya, mereka bisa bukan nanti mungkin di pilihan yang ketiga juga. Tergantung yang Alter Ego mereka mau ngebawain Granger kan? Atau ini fix isinya bakal main di goal. Kalau kita tidak lihat Granger, karena harus power banget dengan Granger. Iya. Diambil duluan nih. Wow, dengan support. Matilda support. Gue udah lama sih nggak ngeliat lagi nih kombinasi Fredrin Matilda. Hei, tapi kalau dengan begini, Xbox ada. Tuh dia tapi bukan Xbox. Iya. Asia. Bukan Maxia. Kumar. Iya. Kumar. Tapi secara konsepnya Baxia sangat bisa kan. Fredrin kan dia ya ada darah yang silvernya itu bakal kepotong lagi sama Baxia. Shieldnya juga, Cici juga ada anti regen dari Baxia jadi lumayan. Tapi jujur sih ya paling gampang lihat ada Baxia tetap dengan Cici juga. Dia tuh gampang banget pegang masalahnya. Ini sih, kayak Harus gitu. benar harus ada hero yang memang bisa menusuk Cicinya. Betul. Kalau menurut gua dengan 3 hero pick yang di awal sama Alter Ego itu Harit itu sangat bagus om. Harit buat di Onyx. Kebetulan tawar juga ya. Kebetulan dari match kemarin ketika EVOS lawan Onyx itu Skylar hampir 3 game mungkin pakai Harit. Iya. Nathan yang bisa main nanti. Iya. Recordnya kemarin pakai sama Erlang ya. Iya. Itu arti belum ada record Nathan ya. Ada Dia masih di playoff ya. Oh iya. Arnold, iya. Ya. Tapi kalau ngeliat dari dua tank jungle nih Ciko nih. Ini emang dari Onyx sengaja umpetin kiri kanannya dulu nunggu Cicinya kelihatan kan? Ada di mana? Kalau ini harusnya Cicinya udah fix di EXP sih karena Alter Ego itu bawa tank jungle yang menurut gua notabene dia harus bawa hero yang Kirinya. Betul, yang dan harus ada hero range juga lah. Mungkin kayak Nox pun bisa sebetulnya, tapi possibility-nya itu MM itu lebih bagus. Grangernya langsung tutup, bener sih. Tapi Granger di ban hari bakal diantar dengan Onyx. Harusnya. Kalau nggak di ban sama. Nah ini satu lagi kan, bisa jadi. Harusnya ini hari pick yang bagus buat Onyx. Lagi broken wall. Broken wall ini cukup memudahkan para tank. Betul. Untuk bisa farming lebih cepat. Wow, udah zonanya ditutup ya. Ini paksa Luffy main lapu-lapu kan? Atau Esmeralda. Wah, ini bagus lagi. Iya, ada shield dari Matilda. Esmeralda bagus ya. Tapi overmaking ya. Sabar, hari ini dia. Ya sebenarnya berarti tak dulu masih ada flex sama labu juga kan? Ya. Atau Rico mau ambil SP tapi mereka butuh damage terus sekarang. Mereka butuh partner. Kan nggak mungkin ada Fredrin ya, tank jungle. Iya, Fredrinnya nggak one X kan? Oh iya ada one. Pernah dipakai juga sama Arfi. Lawan Harit juga. Lawan Harit kalau match up sebetulnya menang one. Cuman menurutku ini pick one buat atau Cloud mungkin ya. Buat Oke lah. Cloud oke. Soalnya kayak kasihan aja dia ntar pas bawa tank box-nya darahnya nambah nanti bukannya berkurang. Karena sekarang itu build-nya udah kritikal ya. Iya. Jadi kalau lawan yang tebal-tebal tuh bisa bocor gitu ya. Dan BDD dengan Helvan. Wow, ini draft yang dari awal kita bisa bilang mungkin mereka tidak akan tergantung terhadap lane game insurance mereka, tapi mereka akan coba untuk nge-drag game yang menang di atau bahkan menang di mid game saja. Betul. Udah mid atau Bennett? Bennett
Bennett gold. Ya, Archie Bennett. Dan ini kayaknya untuk Alter Ego itu agak sedikit kurang dari magical damage ya Om, kalau dilihat-lihat sebetulnya. Betul. Karena magic damage dari seorang Matilda itu nggak yang terlalu tinggi juga kan. Support kan jatuhnya. Betul. Jadi memang full ke ini banyak damage-nya itu ke arah fisikal. Yang notabene itu harusnya di Onyx itu banyak beli item-item fisik. Iya. Lama-lama. Lebih laku. Iya. Kalau yang kedatangan. Oke, itu dia drafting dari game pertama, game pembuka untuk final mereka kita penentuan menuju ke SFF tiket pertama sama caster kita sudah ada Paul dan juga Al. Let's go. Match yang pastinya akan penuh dengan perjuangan. Betul. Satu tiket ke Rema dan satu tiket ke SFF. Oke, awal dari Rio. Siap. Saya belum, saya sudah ready. Di sana terlihat antara Alter Jam dan juga Sonic sepertinya sudah sama ready ya. Oh. Tapi kita mau tanya dulu nih, kita mau tanya dulu. Sonic, are you ready? Buset. Alter Jam, are you ready? Wow. Kalau begitu, final, upper, bracket, mana suaranya? Wow, tak pagi-pagi Alex. Belum disecure oleh Sans. Wow, first blood menjadi milik dari Sans. Wah, tabrakan dari Alter Ego ternyata belum berujung manis setelah first blood dikantongi oleh Sans dan membawakan ke arah Matilda dan Queen. Ini jauh Petrify. Yap. Arfi, tertinggal sedikit di bagian belakang untungnya. Wah, Masih bisa pergi. masih ya, agresif early ya. Yap. Selalu dan selalu loh. Oke, kalau kita lihat dari setelan emblemnya juga, Matilda dan Queen dikontrol oleh Hijube, masih ada support, bonus damage dan juga fire. Gak berapa fokus ke arah damage ternyata yang diinginkan lebih memaksimalkan bagaimana utility yang dimiliki oleh seorang Matilda itu sendiri. Berbeda dengan Alex. Dan ada prestasi dan juga Thrill, nyari bakat damage dan tentunya mungkin target yang bisa diamankan adalah Sans ataupun Skylar. Yap. Ini bisa dibilang ya, sekarang Hijumi dengan penggunaan dari satu support system kayak gini Matilda. Ya, setidaknya Yazuke ada backupan lah. Tapi In Magic and out-nya harusnya bisa. harusnya ya. Harusnya. Oke. Wah, Alex nabrak. Oke. Waduh. Alex kembali kena. Oke. Hairi dengan Shield Unity langsung menargetkan ke arah Alex juga yang tidak sempat react dengan Flicker atau initial transition atau bahkan dijemput dengan Jume. Tapi ini menandakan bahwa tadi mereka ini bakal dari segi source magic damage ya. Benar-benar ngandelin dari heal-nya juga nanti untuk bisa panjang-panjang di setup atau terlihat dari Onyx. Oke, dan Lutfi. Reflector sudah dikeluarkan. Sekarang coba lihat pergerakan dari Nino. Coba dari berbeda. Alex mau tidak mundur, Nino pun harus mundur. Sementara Kiboy akan menjelajah jauh lebih dalam dan ganggu tadi pergerakan Yazuke. Tapi kalau tadi gue banding setir ya sih Pak. Yap. Ini kayak, wah Arfi mundur dulu. Tapi kayak ngeliat dari Yazuke dengan tag jungler, kita ngeliat sesuatu yang berbeda juga. Tapi ini sejauh yang kita lihat di playoff, cheese pick dari AE terlalu cheese. Yap. Ini mengagetkan loh game pertama ini dari draftnya. Berapa ngagetin? Kaget kita. Dan ternyata implementasi untuk bagaimana mereka coba untuk secure early-nya masih belum maksimal Pak. Oke. Kena first blood tadi soalnya. 2 poin kill di awal diambil, round pertama diambil, dan kembali ya. Oke, apa yang akan terjadi bagian bawah? Kalau kenapa sih yang opat yang ini? Nino kena. Iya. Nino kena. Gitu Nino ya. Kena targeting juga dan kali ini Onyx nge-boost banget masih dari early game-nya sih bukan tangan. Apa yang terjadi? Arfi, kali ini mencoba bisa menemukan ke arah Skylar kan? Cukup kebingungan mereka. Oke, Petrify yang miss juga belum mencoba untuk mendapatkan optimalisasinya untuk men-trigger karena Purify dari Skylar. So far so good untuk Onyx dan Alter Ego. Kalau misalkan mereka terus-terusan dimakan kayak
ini bakal jadi bahaya banget karena mereka udah gak bisa pegang early-nya. Semenjak Aleknya pun gagal untuk bisa ngasih pressure. 2 poin dead yang harus ditelan. Tinggal gimana mungkin nantinya ada split push yang bisa dimainkan juga oleh RRV. Bawa kan 2 assassin. Apakah akan bisa menargetnya Arlan di belakang karena sesuatu akan tetap. Ya, dan sekarang waktunya mereka itu bisa membawa Skyline, tapi Skyline dan Purify-nya masih selamat. Jadi react ya. Sudah cium aroma tidak baik, tapi masalahnya sekarang Circling Eagle. Ya, di tempatnya berbeda. Tapi Donald Baxia, damage dari mana? Nah itu pertanyaannya. Yang akan diantar antara Yazuke dan juga Matilda. Siapa yang bisa ngikis Kairi? Mungkin bisa ke Nino. Alan dan Arsi juga butuh banget waktu karena dia bukan dari second ya, lebih ke burst yang bisa dimaksimalkan. Videonya yang selesai dengan sebuah flash of Diosis. Ini akan membuat pastinya ada efek heal. Ada shield tambahan juga tapi tabrak sudah. Oke, apa yang terjadi dari Yazuke? Mendadak segila Onyx mendominasi. Yazuke mau tidak maupun harus mundur. Oke, dominasi total kita lihat di bawah 5 menit. Bahkan lagi-lagi, kalau kita melihat ancamannya, ini yang potensi untuk Yazuke sebagai tank jungler bisa melakukan kontes, ini besar. Tapi dengan keadaan yang sangat-sangat tertinggal, kontes pun sulit untuk dilakukan. Yep. Dan sekarang udah diintip-intip sama Kiboy. Tuh, antara leveling Kiboy dan juga Yazuke tadi juga udah mirip banget. Tapi sekarang Kairi kembali berdominasi sedikit lagi. Level 8. Alek, apa yang bisa dilakukan? Davi mencoba untuk maju ke depan. Davi, Mikey Swing dimiliki oleh Kiboy. Begitu mengganggu dan juga Kairi. Free dia mau kemana-mana. Free banget ya, dia bisa menggelinding kemana saja. Ya damage nggak ada tadi antara Yazuke sama Bener. Hijume. Bebas saya mau jalan sendiri sekarang waktunya. Ada satu. Pergerakan di mana langsung digelapkan ke satu area. Tapi tidak. Ada yang berhasil. Ya, memang sudah ada sneaky-tiki dari Alex untuk tabrak belakang, tapi Sans masih punya flicker untuk mundur. Walaupun tadi ada electronic shard juga ya, yang belum mengenai target yang diinginkan. Gelap tadi guys. Gelap. Yang penting bertahan aja. Ya, ini seorang boy dulu lah. Oke, ada tepat lolos juga agak sedikit lagi. Arfi hampir saja menjadi korban. Wow, ini damage dari Skyline juga udah lumayan kerasa ya ngebuat dari Arfi harus bergerak mundur terlebih dahulu. Sementara belum ada pick off yang maksimal dari alter ego atas hadirnya Alex sejauh ini. Targeting ke Sans masih belum berhasil karena secara damage juga dia sebagai seorang rover. Growth dari segi itemization-nya juga cukup lambat. Yep. Sementara itu sekarang dari Amin Kairi masih begitu bebas. Dia mau kemana aja kayaknya sekarang masih setengah. Siapa yang mau panis dia soalnya? Yep. Pertanyaannya masih di situ juga. Udah ditutup jalannya dengan Red Rampart, bakal ada tabrakan menuju ke arah outer button turret. Backup dari alter ego sudah mulai hadir. Oke, sementara sekarang Arfi masih bisa tadi menabrak karena satu wave minion. Oke, masih bisa clear. Kita lihat bagaimana alter ego dengan Benedetta sebenarnya punya kesempatan untuk clear wave secara cepat ya. Tapi dengan adanya arus lagi yang memanggil menuju ke arah thermal yang ketiga, akankah perfect hero bisa didapatkan oleh Onyx ataukah ada upaya paksaan lagi dari alter ego? Yazuke sudah mulai terlihat. Momentum seperti apa yang akan bisa dimiliki oleh Algo namun perbedaan mencoba bisa maju jauh di dalam. Tapi Yazuke tekan di jatuh dikeluarkan. Sementara Algo tadi berhasil diamankan oleh Skylar. Sanchez masih bisa selamat satu terakhir. Sanchez berhasil diamankan. Tapi begitu banyak pengorbanan yang harus dilakukan dan Arfi mencoba bisa kabar tersebut. Ada terkait kalau dia dikeluarkan sementara sekarang Algo masih mencoba bisa mengatakan damage-nya dan Mikey Swing dikeluarkan pula. Di dalam rumputan Lutfi masih standby dengan 2 pedang begitu besar. Siap untuk bisa menghujam siapapun. Pedang versus Yoyo. Yo. Ya masih masih imbang. Tapi dari Onyx perfect turtle yang mereka dapetin juga ya. Waduh, Grab Fighter ditabrakin kayak begini Yazuke. Bisakah dia kabur? Tidak bisa. Terlalu banyak yang bisa mengunci keberadaan Loh. Arfi, Alex Penaglow-nya pergi ke arah yang mungkin tidak diprediksi oleh siapapun. Namun tepatnya oleh lebih flicker. Tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Sementara Nano masih bersatu bisa menyelamatkan diri. Tidak sempat. Yap, backup yang dilakukan oleh Sans juga akhirnya bisa mendapatkan pertukaran antara dua belah EXP laner. Tapi dari alter ego, mereka tadi udah coba untuk targetnya di karena Sans tapi terlalu banyak resource yang dibutuhkan. Karena Sans tadi masih bisa flicker, ada backup juga. Dan kali ini masih terbilang keuntungan dipegang oleh Onyx. Kalau ingin dilakukan tapi akan ketahuan. Oke, masih ada naik. Arfi, hei bersembunyi dalam kebadan lo. Selamat. Masih selamat ya karena tadi memang mau gagalin recall sendiri ya, dia lebih memilih untuk yang pasti-pasti aja karena dia pede banget dengan adanya alat Vanoglo untuk melarikan diri. Dan sekarang terlihat dari segi
itemization nih ya. Skylar sudah memiliki ke arah Rio. Udah ada Peter Pepper juga. Sementara memang damage dari Arki cukup besar dengan ada Heptasis. Wah, Alek. Ada satu dari PSC yang tadi dikeluarkan tapi tidak kena. Dan Evolve dibuka hanya mundur tapi Arki. Damage-nya coba dari Skylar ampun banget. Wah ini karena ringkih banget ya pasti untuk kedua assassin yang dibawa oleh Arki itu. Tinggal nantinya Skylar Purifier yang lebih aman juga untuk bisa delivery damage secara optimal. Terdalam sekarang sudah berubah menjadi low di menit yang ke-10. Iya, ditutup jangan. Ini pada blok wall. Ada tembok ini. Temboknya kan susah tuh dibenerin sama dia. Emang rusak nih. Saya benerin ya. Oke. Dan sekarang penguasaan dari Vicious juga udah luas banget gitu untuk Onyx. Sementara dari Alrico mungkin ya best yang bisa dilakukan adalah sneak peek atau flanking ya yang bisa dilakukan oleh Alex, Blades dari Arti. Jadi kalau kayak gitu, Onyx bisa paksa team fight ya karena dari tadi kalau kita lihat siapapun yang ada di depan, entah itu Dino dan Yazuke, ya udah gak segan-segan ditabrak aja. Terlalu banyak initiator atau sisi yang dibawakan oleh Onyx bisa ditabrak Shield Unity. Nah, Wah, ketabrak aneh tadi tidak ada kayak mungkin Skylar bisa. Mungkin ya, tapi mungkin ya. Purifier masih ada soalnya tadi. masih ada, masih aman ada. Terlihat bagaimana kali ini di arah Coldplay-nya juga nanti dia sneaky peeky dan Lutfi yang akan kena target. Lutfi kayaknya memang targetnya optimal, dia masih punya flicker dan dia berkespiker soalnya. Harus kerja keras Alter Ego untuk bisa menciptakan momentumnya. Mikey swing tapi dipanggil sekarang Yazuke masih sempat untuk bisa kabur. Sementara Lord akan masuk dan mereka tidak punya high ground sama sekali. Yap, dan itu dia upaya dari Arfi. Lakukan clear dulu, ngekat di arah bottom lane. Lord masih bisa ditahan, tapi dari menit yang ke-10 hanya bermodalkan Lord yang pertama. Ini Onyx udah mulai ngegedor lagi base di tengah. Oke, dan sudah ada konsil dikeluarkan. 5 player lawan 5. Ada satu lagi lawan Malaysia Black dan belakang lari pada motor langsung saja. Membelah bagaimana defense dari Kenal tapi tidak sanggup untuk mereka bendungkan serangan dilakukan oleh yang begitu deras. Begitu mengerikan. Begitu tentang juga sekali lagi hijau memang. Wah, dimajuin lagi dong. Oke, Yazuke mencoba bagaimana mereka caranya untuk bisa memanfaatkan kali ini tidak ada. Damage yang mereka miliki dibalas dengan Reviker saat Force dikeluarkan mereka terpecah satu sama lain. Oke, bisa tiga pemain kali ini mau bertahan. Dan sekarang game yang pertama terbuka lebar. Kemenangan untuk Onyx. Kali masih berputar ke base. Masih bisa dipertahankan. Cukup beberapa masalah tapi mereka mencoba melakukan defense tapi hasilnya nol. Hanya mendistract saja. Oke, ada sebuah lompatan dari Channel Transition. Bahkan Sengeng tidak bisa